Jangan katakan modernisme adalah sebuah ideologi, namun ia adalah sebuah gagasan. Modernisasi adalah nama khusus untuk perubahan masyarakat dalam kerangka pemikiran tersebut. Namun masalahnya, secara psikologis, orang harus percaya pada sesuatu. Penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan bahwa masyarakat mulai menjauh dari agama institusional dan beralih ke spiritualitas dan spiritualisme. Jadi jika kita mengecualikan Eropa Barat, masih ada sekularisasi di sana. Kami melihat ada gerakan kembali ke agama di seluruh dunia. Faktanya, bukan lagi krisis agama yang bisa dibicarakan, melainkan krisis sekularisme. Saya menyebutkan dua pengecualian. Halo semuanya dari Sekolah Istanbul, para hadirin yang berbahagia, hari ini kita akan berbicara tentang proses modernisasi dan sekularisasi. Tamu kita adalah Profesor Dr. Fejdi Bilgin. Selamat datang Tuan. Selamat datang. Apa kabar? Terima kasih telah bertanya kepada kalian. Terima kasih banyak. Hoja, kami menyebutnya modernisasi dan sekularisasi. Kami sering menggunakan konsep-konsep ini dan kami ingin membicarakan proses-proses ini. Pertama-tama, mari kita mulai dengan definisinya. Apa yang dimaksud dengan modernisasi? Ya, kedua konsep ini sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi definisi modernisasi sedikit tertinggal. Jadi ketika kita mengatakan modern saat ini, kita memahami sesuatu yang berbeda dengan apa yang disebut modern 100 tahun yang lalu. Secara bertahap, sekularisasi juga telah sedikit tertinggal. Oleh karena itu, saat ini menjadi jauh lebih penting untuk memahami dan mengerti definisi-definisi ini, karena mereka disalahpahami. Mari kita mulai dengan cara yang klasik. Ketika kita mengatakan modernisasi, kita memahami serangkaian perubahan yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara sejak abad ke-18. Faktanya, modernisme adalah cara berpikir dan cara hidup yang menempatkan individu sebagai pusatnya, menolak otoritas tradisional gereja, berpusat pada manusia, menghormati hak asasi manusia, dan demokratis. Kami menyebut evolusi masyarakat sesuai dengan filsafat modern ini sebagai modernisasi. Jadi, jangan katakan modernisme adalah sebuah ideologi, namun ia adalah sebuah gagasan. Modernisasi adalah nama khusus untuk perubahan masyarakat dalam kerangka pemikiran tersebut. Namun masalahnya, apakah semua masyarakat sudah melakukan modernisasi atau tidak? Itu sebabnya sosiolog barat seperti Anthony Giddens menjawab terhadap pertanyaan, apakah modernitas merupakan proyek khusus barat? Modernisasi adalah proyek khusus barat. Ini adalah nama khusus untuk serangkaian perubahan di Eropa Barat dan Amerika Utara. Sekarang jika Anda bertanya apa perubahannya, apa yang terjadi? Perubahan yang paling penting tentu saja adalah industrialisasi. Dengan industrialisasi, urbanisasi terjadi di barat. Karena meskipun tidak ada kota pusat dalam masyarakat agraris, dalam masyarakat industri pasti terdapat kota industri tempat aliran bahan mentah dan pabrik berada. Oleh karena itu, beberapa kota telah berkembang pesat. Ketika kota-kota berkembang, keluarga inti pun muncul. Sebelumnya ada sebuah keluarga besar di pedesaan. Keluarga besarnya hancur. Dengan munculnya negara bangsa, peluang pendidikan dan pelatihan meningkat. Pendidikan kini sudah mulai diberikan di setiap desa dan kota. Seiring dengan meningkatnya kesempatan pendidikan, mobilitas sosial pun muncul. Dengan kata lain, contoh Sulaiman Demirel, putra seorang penggembala di desa, adalah contoh terbaiknya, seperti di Republik Turkiye. Perdana Menteri bisa menjadi presiden, pertama dia menjadi insinyur, terjun ke dunia politik, lele tentu saja rezim kerajaan runtuh, rezim demokratis muncul bersamaan dengan munculnya negara bangsa. Ketika kita mengatakan kerajaan, hal ini mungkin sedikit disalahpahami. Katakanlah rezim totaliter. Sebab seperti contoh di Inggris, ada masyarakat di mana kekuasaan raja dan demokrasi berjalan beriringan. Kita berbicara tentang serangkaian perubahan. Dan pada saat yang sama ini adalah sebuah teori, tentu saja sebuah klaim.
Masyarakat modern secara bertahap mulai menjauh dari agama, kami menyebutnya sekularisasi. Dengan kata lain, ini adalah sebutan khusus untuk serangkaian perubahan di Barat, Eropa, dan Amerika Utara, di mana modernisasi juga mencakup sekularisasi. Jadi bagaimana proses modernisasi ini berkembang dan berubah di luar negara Barat? Sekarang dari abad ke-19 dan paruh pertama abad ke-20 karena berbagai alasan. Apa alasan-alasan ini? Pertama, adanya hubungan langsung antar masyarakat, ada hubungan politik, mahasiswa diutus, ada hubungan komersial. Dengan hubungan ini, atau seperti yang Anda tahu, orang-orang Barat telah menjajah hampir seluruh dunia Islam dan seluruh dunia, kecuali beberapa bidang tanah. Untuk menjadikan dunia Islam sebagai contoh, mereka juga menyampaikan ideologi, gaya hidup, dan pendidikannya masing-masing di sana. Oleh karena itu, modernisasi dimulai di luar Barat dan oleh Barat, misalnya di luar Eropa Barat dan Amerika Utara. Namun modernisasi ini tidak pernah persis seperti modernisasi di Barat. Kita masih mengalami tahap akhir dari proses modernisasi ini. Namun saat ini, kita dihadapkan pada situasi yang disebut modernitas akhir atau postmodernitas. Namun semua masyarakat telah menjadi lebih atau kurang modern. Inilah yang disebut dengan modernisasi non-Barat. Modernisasi non-Barat. Modernisasi non-Barat pada umumnya merupakan modernisasi traumatis yang dilakukan oleh elit politik, yaitu melalui pemaksaan dari atas ke bawah. Jika Anda bertanya mengapa hal ini traumatis, Barat telah memodernisasi struktur keluarga, hubungan etiket, struktur kota lingkungan, dan bahkan pakaian sesuai dengan proses alaminya. Namun di seluruh dunia, masyarakat telah sepenuhnya meninggalkan struktur tradisional mereka dan menjadi modern. Dengan kata lain, modernisasi tidak terjadi secara alami ketika rumah tradisional Jerman, musik tradisional Jerman, atau pakaian Jerman berkembang menuju modernitas. Kita melakukan modernisasi dengan meninggalkan musik kita, meninggalkan pakaian kita, meninggalkan sistem pemikiran filosofis kita, meninggalkan peran kita dalam keluarga, meninggalkan denah rumah. Mari kita berpikir dalam kaitannya dengan rumah. Tahukah Anda sekat-sekat rumah yang kita sebut halaman, rumah yang kita sebut kehidupan, tidak mungkin dilakukan, bukan? Kami memiliki pintu masuk, aula, ruang tamu, balkon. Kita berbicara tentang bentuk rumah yang sepenuhnya bergaya Barat. Oleh karena itu, modernisasi non-Barat merupakan modernisasi yang agak traumatis. Faktanya, tidak ada masyarakat non-Barat yang pernah menjadi masyarakat Barat sepenuhnya, karena ini akan menjadi semacam keajaiban luar biasa, di mana masyarakat yang satu tidak sepenuhnya mirip dengan masyarakat yang lain. Dengan kata lain, seluruh dunia mengalami proses yang sulit dalam hal ini. Lantas, apakah konsep modernisasi dan sekularisasi itu saling mengharuskan? Bisakah kita melihatnya seperti ini? Menurut teori sosiologi klasik, memang demikian adanya. Sama seperti modernisasi yang tidak terpikirkan tanpa industrialisasi, masyarakat modern juga tidak terpikirkan tanpa keluarga inti, demikian pula masyarakat tanpa sekularisasi juga tidak terpikirkan. Faktanya, khususnya di Barat, dominasi gereja perlahan-lahan kehilangan pengaruhnya pada politik dan kemudian pada masyarakat, kehilangan pengaruhnya pada institusi, masyarakat tidak lagi menjadi anggota gereja yang kita sebut percaya tanpa memiliki, yaitu mereka anggota gereja tetapi tidak merasa menjadi miliknya atau sama sekali bukan anggota gereja, terjadi penurunan kehadiran di gereja, penurunan ibadah. Oleh karena itu, sekularisasi dipandang sebagai akibat modernisasi yang paling wajar dan wajar. Di sini kita langsung mendefinisikan apa itu sekularisasi dan modernisasi. Padahal yang kita sebut sekularisme adalah persepsi individu terhadap dirinya sendiri dan dunia tempat ia tinggal. Untuk memahami, dan untuk hidup secara independen dari agama, apakah itu dunia fisik atau dunia sosial alamiah tanpa daftar dan kekhawatiran agama. Ya, dalam hal ini, sekularisme merupakan pandangan dunia sekaligus ideologi yang dikedepankan terutama sejak masa pencerahan.
Dengan kata lain, ada anggapan bahwa agar masyarakat menjadi lebih maju, sejahtera, dan damai, masyarakat harus terbebas dari batasan dan kekhawatiran agama. Sekularisasi berarti, pertama-tama, terbebasnya kesadaran individu dari keprihatinan dan catatan keagamaan, refleksinya dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian pemisahan institusi sosial dari agama satu persatu atau seluruhnya. Dengan kata lain, seperti halnya Seseorang bisa bersifat sekuler, misalnya lembaga hukum, lembaga keluarga, lembaga politik, lembaga pendidikan juga bisa sekuler. Ketika seluruh masyarakat sudah benar-benar terbebas dari kekhawatiran dan kekhawatiran keagamaan, maka kita menyebut masyarakat tersebut sebagai masyarakat sekuler. Proses ini disebut sekularisasi. Sosiolog klasik berpendapat bahwa ada tren seperti itu di dunia. Nah, konsepnya adalah sebagai berikut. Sebenarnya konsep sekuler adalah konsep keagamaan. Mari kita jelaskan juga. Dalam pemahaman Kristen, manusia terbagi menjadi dua. Ada golongan pendeta yang telah menjalani penahbisan imam, disebut klerisi. Ada juga golongan yang disebut laikus, yang bukan pendeta. Namun kelas yang kita sebut sekuler ini tidaklah sekuler seperti yang kita pahami saat ini. Mereka adalah orang-orang yang belum mengenyam pendidikan agama, belum ditahbiskan oleh pendeta, beragama, mengikuti kebaktian di gereja, tetapi misalnya tidak bisa memimpin kebaktian atau mengaku, artinya bukan pendeta. Para pendeta juga dibagi menjadi dua jenis. Pertama, para biarawan yang tinggal di biara atau seminari, dan kemudian para imam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat. Para pendeta yang bekerja di antara masyarakat disebut pendeta sekuler. Tetapi bukan dalam arti bahwa mereka tidak religius, tetapi dalam arti bahwa mereka berada di tengah-tengah masyarakat. Namun kemudian sekularisasi dalam bahasa Prancis berarti sesuatu yang religius tidak lagi religius dan menjadi sekuler. Ini pertama kali digunakan pada tahun 1948. Pada tahun 1948, perang agama besar yang disebut Perang 30 tahun berakhir. Masyarakat Eropa berdamai. Moto dasar perdamaian adalah setiap warga negara bebas beribadah dan menganut agama apapun yang diinginkannya. Dahulu sebagai berikut, warga negara harus beragama pangeran. Ini sedang dihilangkan. Jadi pangeran saya mungkin seorang Katolik, tetapi saya mungkin seorang Lutheran, kedamaian agama. Dalam perdamaian agama ini, Perjanjian Westfari tahun 1948 menjadi dasar Uni Eropa. Perjanjian ini masih berlaku. Beberapa properti gereja diambil dan diberikan kepada raja dan pangeran. Dengan kata lain, barang-barang tersebut adalah barang keagamaan, namun tidak lagi bersifat keagamaan dan disekulerkan. Konsep ini digunakan untuk pertama kalinya di sini. Belakangan, tanpa menyebutkan namanya, Max Weber mengungkapkan konsep ini sebagai kekecewaan dunia. Artinya dalam masyarakat tradisional, individu menganggap segala sesuatu bersifat religius. Cuaca kering tahun ini. Mengapa? Karena kamu adalah orang berdosa. Tuhan menghukum kita. Pak, kami mengalami kecelakaan. Mengapa? Karena kita sedang berada di bulan kampanye. Bulan Sefer membawa kesialan. Meskipun segala macam peristiwa dimaknai secara keagamaan, apalagi dengan berkembangnya ilmu pengetahuan modern, kini kita melihat bahwa kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh lalu lintas yang buruk di Turki. Pak, kita sudah berevolusi ke pemahaman yang menganggap kekeringan disebabkan oleh sebab-sebab alami seperti pencemaran alam dan penipisan lapisan ozon. Ini katanya adalah pemurnian dunia dari sihir. Jadi kalau kita lihat dengan logika masa kini, orang tersebut sekarang mempunyai cara pandang sekuler, cara pandang yang tidak bergantung pada agama. Meskipun para bapak besar sosiologi abad ke-19 membayangkan masyarakat masa depan mereka memiliki utopia sekuler, meskipun mereka tidak menyebutnya sekuler. Misalnya kata Auguste Comte, kita akan mencapai tahap masyarakat positivis. Ia mengatakan, dalam masyarakat positivis ini, pemahaman sains berdasarkan eksperimen dan observasi, yaitu positivisme, akan mendominasi. Dalam masyarakat komunis Karl Marx yang sepenuhnya bebas, tidak akan ada agama.
karena agama adalah alat eksploitasi. Beliau mengatakan bahwa ketika kita menghilangkan kepemilikan pribadi, maka agama juga akan hilang. Dan mereka sangat mempercayai hal ini sehingga menurut Auguste Comte, kita meninggalkan periode metafisik dan memasuki periode positif. Menurut Karl Marx, melalui revolusi kita dapat menghapuskan kepemilikan pribadi dan beralih ke masyarakat komunis yang bebas. Apalagi dia adalah seorang actioner. Dia sedang mencoba untuk ini. Dengan kata lain, Eropa adalah masyarakat utopis sekuler yang tidak memiliki nama pada abad ke-19. Mereka berpendapat bahwa hal itu berkembang menuju masyarakat. Namun teori tersebut masuk ke dalam sosiologi pada tahun 1960-an. Artinya, dalam pengertian saat ini. Pendiri dan perwakilan terpentingnya adalah Peter Berger. Dalam karyanya yang diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dengan judul The Holy Umbrella, ia menyatakan bahwa dunia, baik di Eropa Timur maupun Eropa Barat, menjadi semakin sekuler karena beberapa alasan, yaitu industrialisasi, khususnya negara komunis dan ilmu pengetahuan modern. Apa saja hal konkretnya? Misalnya, ketika masyarakat mendapat pendidikan, mereka menjauh dari agama sebagai contoh. Ketika mereka menjadi urban, mereka menjauh dari agama. Ada anggapan bahwa orang-orang parubaya, laki-laki, anak-anak atau remaja lebih sekuler dibandingkan perempuan dan menjauh dari agama. Oleh karena itu, merupakan proses modernisasi yang wajar, akibatnya adalah sekularisasi itu sendiri. Itulah teorinya. Faktanya, hal ini masih diperdebatkan hingga saat ini. Apakah kita menjadi sekuler? Ada hal lain yang terjadi di sini karena kita belum beragama, yaitu dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Apakah sekularisasi merupakan definisi yang akurat? Atau ada hal lain yang sedang terjadi dan kita mendefinisikannya seperti itu? Karena ada juga beberapa kehancuran dalam konsep. Anda bilang menjadi duniawi, Anda bilang menjadi sekuler. Bisakah kita mengaitkan makna yang benar pada konsep-konsep ini? Atau apakah kita mendefinisikannya seperti ini karena kita melihatnya secara berbeda? Saat ini, beberapa perkembangan penting telah terjadi di dunia. Dengan kata lain, perkembangan yang menarik perhatian para sosiolog. Yang pertama adalah Amerika Serikat, negara industri yang paling maju di dunia. Pada tahun 1976 atau 77, mungkin 76, seorang fundamentalis evangelis terpilih sebagai presiden, Jimmy Carter. Kini terdapat kaum fundamentalis evangelis di Amerika, namun mereka tidak menarik perhatian para sosiolog. Mereka dianggap sebagai kelompok marginal, hidup mandiri dan bahagia. Mereka mulai bertindak seperti pihak ketiga di Amerika dan mulai menentukan pemerintahan. Tentu saja banyak penelitian telah dilakukan. Untuk sementara, jumlah orang Amerika yang menyatakan diri mereka sebagai fundamentalis meningkat menjadi 48%. Dalam beberapa penelitian, angkanya turun hingga 20%. Artinya 1 dari 5 orang Amerika atau 1 dari 2 orang Amerika sendiri adalah fundamentalis. Mereka menerjemahkannya sebagai fundamentalis dalam bahasa Turki. Akan lebih tepat kalau dikatakan originis atau fundamentalis. Selain itu, Uni Soviet dan negara-negara di sekitarnya telah lama menyebarkan ateisme dalam pendidikan resmi. Mereka menyebutnya ateisme ilmiah. Namun pada tahun 1989-90, Blok Timur runtuh dan tembok Berlin runtuh. Negara-negara komunis mendeklarasikan kemerdekaannya dan agama bangkit kembali. Namun, agama tidak seharusnya tinggal di sini sama sekali. Bahkan saat ini, negara paling religius di Eropa adalah Polandia. Polandia merupakan negara bekas Blok Timur. Meskipun religiusitas di sana seharusnya sangat lemah, negara ini adalah salah satu negara paling religius di Eropa. Mengapa demikian? Tentu saja Paus Tugula, pengaruh Jan Paul yang sangat Polandia juga disebutkan. Jika Anda melihat dunia Muslim, Anda tahu bahwa dunia Muslim sebagian besar telah terbebas dari koloni antara tahun 1945, 1950, 1960, dari kolonialisme hingga perjuangan kemerdekaan. Jika kita melihatnya saat ini, para pemimpinnya adalah orang-orang yang tidak terlalu religius, yang mengenyam pendidikan di Eropa, yang memahami mentalitas Barat, dan mengadopsinya sampai batas tertentu, namun mengorganisir negaranya demi kemerdekaan bangsanya. Oleh karena itu, sekularisasi semakin diharapkan terjadi di semua negara Islam, seperti di Barat. Namun, mulai tahun 1970-an, dan berlanjut hingga tahun 2010-an, di Turki dan Iran, yang merupakan negara paling dekat dengan Barat juga terdapat negara-negara yang relatif maju.
Gerakan keagamaan yang sangat kuat muncul di Mesir dan Aljazair, bekas jajahan Perancis. Mereka berkuasa. Gerakan keagamaan muncul di Timur Jauh. Setelah itu, Peter Berger mengatakan pada akhir tahun 1980-an bahwa saya salah. Jadi, jika kita mengecualikan Eropa Barat, masih ada sekularisasi di sana. Kami melihat ada gerakan kembali ke agama di seluruh dunia. Faktanya, bukan lagi krisis agama yang bisa dibicarakan, melainkan krisis sekularisme. Peter Berger mengatakan dua pengecualian. Salah satunya mengatakan Eropa Barat masih maju dalam fase sekularisasi dan masih terdapat kelompok intelektual sekuler di seluruh dunia. Namun yang menarik, katanya, intelektual keagamaan mulai bermunculan di kalangan intelektual sekuler di dunia Islam. Dengan kata lain, orang tua dan kakek neneknya mempunyai pandangan dunia modern, tetapi anak adalah seorang intelektual, profesor universitas, penulis, penyair, dan lain-lain yang memiliki pandangan dunia keagamaan. Oleh karena itu, sejak mereka mengatakan bahwa kita telah kembali dari sekularisasi, hari kiamat merah, yang sesungguhnya dimulai dalam sosiologi, banyak penelitian mengungkapkan argumen tandingan. Sekarang tidak mungkin untuk menghitung semuanya, tetapi salah satu dari mereka, Steve Bruce, mengatakan bahwa ada perubahan pikiran yang tidak perlu. Dengan kata lain, katanya, telah terjadi peningkatan agama di Amerika, namun Amerika terlambat melakukan urbanisasi. Saat ini sedang terjadi resekularisasi di Amerika. Jadi anak-anak kaum fundamentalis tidak sereligius bapak-bapaknya. Dengan kata lain, katanya, ada religiusitas di negara-negara bekas blok komunis di dunia Islam, tapi alasannya adalah masalah politik. Persoalan politik etnik berjalan beriringan dengan agama dan tampaknya agama kembali bangkit. Faktanya, menurut apa yang disampaikan Steve Bruce pada tahun 2030, tidak akan ada seorang pun yang berafiliasi dengan gereja Metodis di Inggris. Dia mengatakan ini, ada kesenjangan besar dari agama-agama arus utama. Agama arus utama, yaitu Katolik, Luteranisme, Metodisme, Ortodoksi, Islam. Ia mengatakan perpecahan ini terjadi di seluruh dunia, namun karena evolusi tiap negara berbeda, kita melihatnya pada waktu yang berbeda. Faktanya, mereka mengatakan bahwa para teolog Kristen seperti Berger dan Rodley Stark telah menjauh dari agama institusional dan telah muncul religiusitas subjektif. Menurut saya pribadi, diskusi-diskusi ini sebaiknya dikumpulkan dalam satu tempat. Dan itu adalah ini. Tidak mudah untuk mengklaim bahwa Islam masih terus berkembang saat ini, misalnya di Turki, dan bahwa lebih banyak orang yang lebih religius saat ini dibandingkan 10 tahun yang lalu. Namun kita dapat dengan mudah mengklaim hal berikut ini. Turki lebih religius pada tahun 1990-an dibandingkan dengan tahun 1960-an. Kita memiliki lebih banyak data, seperti salat, puasa, naik haji, mengenakan jilbab, mengetahui cara membaca Al-Quran bagi perempuan, dan sebagainya. Tapi kita tidak bisa membicarakan situasi seperti itu sekarang. Mari kita beriklan di barat jika Anda tidak keberatan. Dalam buku Ali Kose, Masa Depan Agama, ia memberikan data terbaru. Ada juga gerakan menjauh dari agama yang dilembagakan. Namun hal ini tidak berarti bahwa orang-orang menjauh dari ide, kepercayaan, dan praktik yang dapat dilihat sebagai agama. Dengan kata lain, ia adalah orang yang benar-benar sekuler, yang mengatur hidupnya sepenuhnya berdasarkan hukum fisika dan biologi, dan tidak mempunyai keyakinan tertentu seperti nasib baik, nasib buruk, nasib buruk, nasib buruk, pengiriman energi ke alam semesta, Mashendelen. Jadi, apakah kita sedang menuju fase yang benar-benar bebas dari kekhawatiran dan catatan keagamaan? Anda tidak perlu memiliki kepercayaan sama sekali untuk menyebutnya sekuler. Sekularisasi pada dasarnya adalah apa yang disebut oleh kaum Marxis sebagai ateisme ilmiah, atau apa yang disebut sebagai pemahaman positifis dengan pendekatan tetangga. Tidak mungkin ada masyarakat seperti itu. Izinkan saya mengungkapkannya karena Anda mengatakannya dengan sangat menarik. Bahkan Auguste Comte di akhir hidupnya mengajukan sebuah agama kemanusiaan. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kecelakaan biografi yang disebabkan oleh cinta platonisnya pada Madame Clotilde Roy. Dia memiliki cinta platonis.
Belakangan wanita kecil itu meninggal karena penyakit ringan, yaitu TBC, dan dia mengungkapkan bahasa manusianya. Wanita hidup dalam agama itu. Ngomong-ngomong, mari kita bicara tentang peran sentralnya. Tapi tidak seperti itu. Dengan kata lain, kita tidak bisa mengatakan bahwa filsuf besar ini mengemukakan hal seperti itu hanya karena situasi khusus dalam hidupnya. Faktanya dalam masyarakat yang tidak beragama, mortar seperti apa yang bisa menyatukan masyarakat? Bagaimana masyarakat bisa bersatu? Jadi dia berusaha menemukan jawabannya. Tentu saja harus ada cita-cita tertentu dalam masyarakat, yaitu keyakinan tertentu, meskipun tidak berasal dari agama institusional. Individu tidak dapat melepaskan diri dari keyakinan ini. Misalnya di zaman modern ini, lihat sebuah penelitian juga muncul di Turki. Misalnya ini adalah penelitian bertanggal 2013. Di Turki, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan timbal tetap bermanfaat adalah sekitar 11-12%. Itu angka yang cukup tinggi. Cukup tinggi. Dengan kata lain, meskipun ilmu pengetahuan dan kedokteran modern sudah sangat maju, mereka percaya akan manfaat dari penggunaan timah. Mereka yang mengatakan bahwa pergi ke kuil dan mengunjungi kuil itu bermanfaat adalah sekitar 8% pada survei tahun 2013. Di antara mereka 3% adalah mahasiswa. Jadi dapat dipikirkan seperti ini, dia adalah orang yang religius. Tentu saja ini merupakan isu yang kontroversial. Secara teologi, apakah jiwa orang mati menyimpan uang atau tidak? Ia meyakini bahwa dirinya adalah ruh para wali Allah, maka dari itu ia akan berguna bagi para wali di sana. Bisa jadi, hal ini sesuai dengan struktur tradisional Turki. Namun memiliki pemeran utama bukanlah agama kami. Dengan kata lain, hal ini ada dalam tradisi kita, namun tidak dalam agama kita. Dan menariknya, masyarakat yang paling percaya pada pengecoran timah berada di wilayah Marmara Barat. Wilayah Marmara Barat, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, wilayah Edirne. Penelitian menunjukkan bahwa wilayah ini merupakan wilayah dengan tingkat sholat terendah. Apa yang telah terjadi? Jadi, hanya karena seseorang kurang sholat, bukan berarti dia tidak beriman. Pergeseran keyakinan sedang terjadi. Misalnya, ada kepercayaan terhadap penggunaan timah. Saya seorang imigran Bulgaria, misalnya saja, tingkat sholat di negara kita mungkin lebih rendah dibandingkan di beberapa wilayah di Turki, tapi kami memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menawarkan bacaan mevlid. Jadi kurang berdoa bukan berarti kurang mengajar mevlid. Selain itu, mari kita pikirkan tentang astrologi yang muncul saat ini, ya, tingkat penyebarannya semakin meningkat. Ya, meskipun hal ini sudah ada, kini telah muncul pemahaman yang dikombinasikan dengan penyembuhan yang berasal dari timur jauh. Jadi sekarang pengobatan modern dulunya punya akupunktur dan hipnosis. Dia mencoba menjelaskannya. Sekarang ada cakra dan titik energi di dalam tubuh. Ini semua adalah keyakinan. Dan orang-orang mulai mempercayainya secara lebih luas. Mereka bahkan menyatukannya dalam agama. Oleh karena itu, apa yang terjadi di Turki bukanlah sebuah proses di mana masyarakatnya meninggalkan sepenuhnya keyakinan agamanya, namun sebuah proses di mana mereka membangun agama yang sesuai dengan pemahaman dan struktur mereka sendiri dengan logika yang agak postmodern. Orang-orang benar-benar membangun kembali agama mereka sendiri. Mereka masih terus percaya dengan mengisi kesenjangan kepercayaan dengan cara lain. Hal ini tidak berarti bahwa mereka telah menjadi sekuler sepenuhnya. Ya, sekarang kesenjangan kepercayaan ini adalah sebuah kata yang penting. Beberapa ahli biologi yang dianggap cukup populer menyatakan bahwa manusia memiliki gen kepercayaan. Maksud saya, biologi dominan tidak menerima hal ini, namun kenyataannya, sebuah pendekatan telah muncul dalam biologi populer yang menyatakan bahwa kepercayaan disebabkan oleh gen. Setidaknya kita melihat bahwa setiap orang percaya pada satu atau lain cara. Saya menyebutkan kesenjangan psikologis, namun bisa juga dikatakan ada kesenjangan fisik. Jadi ada pemahaman seperti itu, tapi secara psikologis orang harus percaya pada sesuatu. Penelitian yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir mengungkapkan bahwa masyarakat mulai menjauh dari agama institusional dan beralih ke spiritualitas dan spiritualisme. Jadi ini disebut gerakan New Age. Sebagian besar berasal dari timur jauh. Jadi kita mengetahuinya dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah masuk ke dalam bahasa kita sekarang. Dia bilang ini karmamu sekarang. Jadi karma pada dasarnya adalah hukum Hindu. Jadi itu adalah keyakinan agama. Di sini kita perlu mengirimkan energi positif ke alam semesta. Atau ada praktik untuk ini.
Ya, misalnya latihan yoga dan meditasi dilakukan. Bahkan ada pendekatan yang mengatakan hal ini akan membawa kesuksesan besar bagi orang tersebut dalam kehidupan bisnis. Ya, orang tidak salat, tidak itikaf. Anda tahu itikaf kan? Dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan, Anda mengunci diri di masjid dan tidak keluar rumah. Namun hal ini juga tercermin di media baru-baru ini. Begitu saja, Anda memasuki tempat kayu yang tertutup. Anda tidak pergi dari sana 24 jam, 36 jam. Ini adalah jenis itikaf yang lain. Namun itikaf ini berbeda dengan itikaf yang ada dalam tasawuf kita. Ada literatur yang sangat kuat bahwa orang-orang telah mengambil pendekatan seperti itu, yaitu spiritualisme, telah muncul sejak paruh kedua abad ke-20. Tentu saja setelah tahun 2000-an dan 2010-an, spiritualisme pun ikut menghilang. Ada penelitian seperti, namun kali ini ya, pertama-tama, ateisme berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya dalam sejarah. Jadi itu harus diterima. Namun orang-orang tidak menjadi ateis secara tiba-tiba, seperti yang diharapkan. Apa yang saat ini kita sebut sebagai apoteisme, yaitu ketidakpedulian terhadap agama, bukanlah penolakan terhadap agama. Apabila Anda melihatnya sebagai gambar di sini misalnya, cucu bibinya mengadakan upacara pembaptisan, mari kita bicara tentang Katolik, dia hadir. Di negara kita misalnya, Maulid akan dibacakan pada hari ke-40, dia setuju. Ia seorang Katolik dalam arti budaya, seorang Muslim dalam arti budaya, namun penelitian secara umum berbicara tentang suatu periode di mana ketidakpedulian terhadap isu-isu agama meningkat, sikap apatis. Jadi tetap saja ateisme, pemahaman sekuler yang kita sebut, peningkatannya tidak seperti yang diperkirakan. Orang ingin mempercayai sesuatu dengan satu atau lain cara. Kami menyebutnya religiusitas subjektif. Iya Pak, kita sudah banyak bicara tentang modernisasi, sekularisasi, dan perubahan pemahaman religiusitas saat ini. Terima kasih banyak atas komentar Anda yang berharga. Anda dipersilakan untuk membantu saya. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, kita berbicara tentang proses modernisasi dan sekularisasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat tinggal.